Sebuah cobaan akan terjadi di mana saja dan kapan saja, dan akan menimpa siapa saja. Dan saat ini cobaan itu datang menimpa seorang penulis sekaligus penyanyi, yakni Melanie Subono, yang belum lama ini baru saja menjalani operasi pengangkatan rahim lantaran diserang oleh sebuah tumor ganas. Usai kondisinya kian membaik, Melanie Subono pun akhirnya angkat bicara mengenai kondisi dirinya saat ini. Jadi gue itu punya bakat dari ya mungkin dari kecil atau dari apa gitu. Pembekuan darah gue tinggi banget. Dan ada beberapa saluran di perut gue itu memang tidak berfungsi dengan baik. Sehingga kalau ada kayak kotoran, darah kotor atau apapun itu yang harusnya ditangkap-tangkap kayak usus buntu gitu, itu memang nggak berfungsi. Dan itu semua membeku. Jadilah gumpalan, jadilah tumor, jadilah ini. Dan gue kesenderan kelamaan aja gampang biru gitu, gue bisa ke dokter kayak dokter KDRT gitu. Enggak juga, itu karena gue kesana kelamaan, pembekuan darah gue tinggi banget. Itu pertama. Kedua, level HPV 16-18 cervix gue juga nggak pernah bagus gitu. Jadi pasti di lampu merah gitu ya. Itu udah bawaan dari sana kali ya. Karena menurut gue pola hidup gue cukup sehat sih. Gue olahraga selain gue hormat pada orang tua gitu. Cuman lainnya gue sehat banget sih, gue vegan, gue gak processing, gue gak apa-apa. Ya emang udah bawaan dari sana sih. Makanya sebenarnya yang pengen gue omongin setiap hari adalah cewek-cewek. Gue takut kalau punya myokista atau apapun. 80% perempuan tuh punya. Sama lo udah dewasa ya. Tapi rajin cek dong. Rajin cek. Jangan kayak gue tiba-tiba sehari bisa kayak timun suri di belah dua gitu. Kemarin dalam berapa hari tuh kayak jadi rahim orang pada umumnya beratnya cuma berapa ratus gram, gue tuh kemarin bawa sekitar 1,3 kilo. Dan itu kemarin tuh fotonya aja dibandingin sama penggaris 15 cm, ya lo bayangin aja sepanjang-panjang apaan. Yang harusnya cuma segede ini doang gitu, kayak salak, setengahnya salak. Dokter juga kaget sih. Nah nggak ada, gue cukup shock sih. Jadi selama bertahun-tahun ini dokter selalu bilang, lu udah gak bisa punya anak. Gue pernah operasi juga untuk cup blok. Jadi kayak blok cupnya, kita kan punya cup 2 untuk nyambungin antara sperma dan segala macam. Dokter udah bilang lo gak akan bisa punya anak. Lo bahkan gak boleh punya anak karena kalaupun tabung gue gak bisa. Sama sekali malah gak boleh bayi tabung gitu. Karena tabungnya kasarnya kan gak ada gitu. Cuman kemarin begitu benar-benar diambil, terus kemarin siang di USG ulang, walaupun gue udah sering dengar kemungkinan itu, gue cukup shock sih kemarin lihat isi perut kosong, nggak ada yang namanya rahim dalam situ, bener-bener nggak ada, udah nggak. Jadi ya kondisinya sekarang nggak ada. Bertrand sama Dewi mau gue udah 20 tahunan sih. I have the best support dari teman-teman, dari tim manajemen, dari keluarga sendiri. Tahun ini mungkin susah ya dibandingin operasi sebelumnya karena gue nggak boleh ditungguin kan karena kondisi COVID. Jadi adik gue di sana selama 11 hari gitu. Berat buat dia. Gue juga kangen keluarga, tapi gue juga nggak bisa pulang dari rumah sakit terus ke tempat bapak gue, kan kasihan ya, takutnya gue harus isoman, gue harus apa gitu. Mereka suportif sih, tapi banyak banget yang datang ke gue bilang, it's okay, gue juga udah diangkat kok rahimnya, udah gini segala macam. Tapi gue pernah bilang gitu, lo udah 10 kali nggak sih operasinya? Atau gue pengen bilang kayak kemarin ada suatu teman juga gitu, gue juga udah punya anak, gue udah sempat ngerasain yang namanya punya anak. Dan ternyata gue kepengen. Setelah itu nggak ada, baru gue shit man, iya beneran ya, ternyata gue nggak bisa. Alami masa-masa kritis saat harus jalani operasi pengangkatan rahim karena adanya tumor, Melanie Subono mengaku dirinya juga sempat menuliskan surat wasiat jika ada hal yang tak diinginkan terjadi kepada dirinya. Alami dan merasakan momen menegangkan tersebut, Melanie Subono pun juga ungkap dirinya merasakan lelah yang sangat luar biasa saat harus jalani operasi pengangkatan rahim. Oh, going very good. Puji Tuhan manajemen gue sih dari segi kerjaan, even single baru, rumah harapan jalan dengan baik. Mereka udah kayak sistem sih. Dan gue prepare, karena kali ini gue agak takut sih masuk operasi, jadi gue udah prepare seolah-olah gue nggak bangun lagi, aneh ya. Jadi gue
Gue sampai bikin surat warisan, surat wasiat buat anjing-anjing, kucing-kucing gue. Kalau gue nggak bangun lagi gini ya, tanggal segini kirim ini ya, sembako kesini ya, kirim ini itu ya, gitu. Jadi kejutan sih jalan dan harus jalan. Cuma harapan akan selalu jalan, nggak ada kejutan. Nggak tahu. Udah gue capek kali operasi. Operasi itu capek loh. Dan gue kan selama ini tipe orang yang play tough ya, nggak pernah kelihatan untuk gitu segala macam. Capek kali ya. Justru tapi ya, kan oke teman-teman tadi, yuk lo ngomong sama media, lo bikin tulisan lo ini, kita jadikan ini awareness, sosialisasi untuk perempuan-perempuan di luar sana supaya mereka cek soal. Dan mudah-mudahan ini bisa dijadiin. Tapi gue sendiri capek. Jarang tuh denger gue ngomong gitu, gue capek. Rasanya gak enak. Putus asa enggak, maksudnya kalau putus asa itu kan kayaknya mau bunuh diri banget gue ya. Enggak sih, capek ya, kayak nyerah ya. Apalagi sini kan udah menjadi orang yang sempat menjadi orang yang pesimis kali ya. Ini apalagi sih. Tak hanya alami masa-masa kritis, Melanie Subono juga mengungkapkan rasa kesedihannya yang sempat merasakan lelah yang cukup dahsyat saat dirinya harus merasakan banyaknya suntik infus yang menusuk tepat di bagian lengannya. Dan sebagai penutup, Melanie Subono juga memberikan sebuah pesan untuk para wanita agar rutin memeriksa kesehatan tubuh, terutama di bagian kewanitaan. Gue cukup nakal ya. Nggak pengen tergantung sama painkiller atau hal-hal kayak gitu. Jadi kemarin itu pas dokter mau pulangin ditanya, lo masih mau painkiller atau enggak? Gue bilang enggak. Jadi biar gue tahu level sakitnya seperti apa. Dan kemarin itu akhirnya memang disudahi karena gue sudah tidak bisa infus. Satu lagi masalah yang gue punya itu adalah pembekuan darah gue tinggi banget. Jadi setiap kali dicolok infus, kan ada darah tuh pasti dia langsung ngebeku, ngalangin selang, ngeblok selangnya jadi mampet. Itu 8 kali dipindahin kanan kiri. Satu-satunya momen gue nangis di rumah sakit itu adalah pada saat gue nangis begging untuk tolong jangan infus gue lagi. Kan gue takut infus, tapi emang sakit, masih banyak banget sakit banget. Gak tahu sih, karena buat gue kali ini jujur operasi ini beda sih. Dan gue baru kayak ketampar kemarin siang begitu ngeliat USG-nya benar-benar kosong. Jadi gue agak-agak untuk satu hal itu gue masih belum segitu terima dan belum segitu ready-nya juga sih. Gitu. Jadi gue nggak nangis karena operasi atau gue justru nangis kemarin siang gitu. Itu nggak boleh. Kayak selama ini lo dikasih tahu, tapi sekarang confirm, nah lo udah bawa perempuan, lo nggak bisa punya anak, lo nggak bisa anak. Kayak kemarin siang tuh gue baru terima itu. Dan itu tuh belum benar-benar terproses di kepala gue kayaknya. Iya sebenarnya paling banyak di masa COVID sih. Karena gue nggak bisa divaksin. Kemarin gue masuk jadi sakit justru karena gue komorbid vaksin. Kalau nggak perlu ke rumah sakit, emang gue nggak pengen ke rumah sakit. Dan masih capek mbak. Itu belajar jalan lagi, nyanyi ntar itu pelajaran lagi tuh. Gue harus latihan apa lagi, belajar lagi. Itu kesel loh. Senyengir-nyengirnya gue orangnya. Tapi itu kesel loh, capek loh itu. Pertama gue nggak mati, betul ya nggak? Satu alasan yang bikin gue pengen ngomong adalah gila di luar tuh ceritanya seru banget gitu. Lari kan, ada yang mati kagak. Masih lama lo liat gue. Saya ngecek periksa diri itu adalah kewajiban sih. Dan gak usah takut, orang kita kebanyakan tidak memeriksakan penyakit karena mereka akan bilang, gue takut ketahuan penyakit gue gitu. Justru bagus kan kalau semua ketahuan di awal. Gue on track banget semuanya sampai gue 2 tahun gak meriksa karena COVID. Terjadilah ini. Jadi you know what, periksa nih. Even BPJS meng-cover itu kok. Berapa? Periksa. Apalagi kalau lo udah wanita, lo dewasa, sexual active, periksa.